Selamat tahun baru kepada setiap pemirsa dimanapun Anda berada. Dan Anda sedang menyaksikan Before 30 acara kesayangan Anda. Saya Philip Mantova. Saya berdoa agar hari-hari ke depan Anda semakin diberkati. Tahun baru, mobil baru, baju baru, bahkan rumah baru bagi beberapa orang. Tapi jangan pernah lupa, kalau kita mau memperbarui sesuatu setiap tahun, harus mulut terlebih dahulu. Ya, pengakuan iman ini sangat penting karena itulah jalan masuk segala berkat Tuhan. Tetap bersama dengan saya di episode kali ini. Saya mau bagikan kepada Anda bagaimana kita bisa memiliki lebih banyak lagi kuasa di dalam perkataan kita. Kita akan melihat juga hasil dari perkataan itu dalam bentuk mujizat-mujizat yang akan terjadi di tahun yang luar biasa ini. Biarlah saya menjadi yang pertama di dalam acara ini untuk mengakui iman terlebih dahulu. Izinkan saya mengucapkan kata-kata ini yang membawa kehidupan ke dalam hidup Anda sekalian. Sebelum 30 menit acara ini berakhir, seseorang pasti akan disembuhkan oleh Tuhan. Dan bahkan kehidupan Anda pasti diubahkan total dan menjadi jauh lebih baik yang tidak terduga oleh pikiran manusia. Dan bahkan dosa-dosa pun akan diampuni dan dilenyapkan. Tetap bersama dengan saya sebab sebuah mujizat sedang menunggu Anda. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Mari nyanyikan bersama. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus. So thankful for your grace abounds to me. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love. Because of your love, Lord Jesus. I'm so thankful. I am so hallelujah. Let's give thank you, Jesus. Sing. Thank you, Jesus. 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 Thank you. Thank you, Jesus. It's
Tahun baru, lidah baru. Latihan bagaimana menggunakan lidah dimulai sekarang ketika kita belajar Alkitab. Mari sama-sama buka Yesaya pasal 50 ayat 4. Judulnya ketaatan hamba Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Sadarkah pemirsa bahwa Anda dan saya setiap tahun perlu memperbaharui pengakuan iman kita? Ya, kalau ada satu bagian dalam hidup ini yang perlu selalu baru setiap tahunnya, itu bukan baju, bukan rumah, bukan barang, bukan benda, tetapi lidah di dalam mulut setiap kita. Kita harus dengan sengaja by design atau bukan dengan kebetulan, nggak tergantung sikon atau situasi kondisi, kita harus punya disiplin yang tinggi untuk mengucapkan hal-hal yang positif di dalam mulut kita. Kalau yang positif aja kita nggak bisa, bagaimana kita bisa melatih mulut ini bicara firman Allah? Kalau mulut selalu diisi dengan komplain atau mengeluh, negatif, pesimis, atau kata-kata yang melukai jadi batu sandungan dan bukan jadi berkat. Kalau kita seperti itu berarti kita creatures of chance atau kita hanyalah makhluk kebetulan. Kalau dunia mengarahkan kita ke kanan, kita ikut kanan, ke kiri, ikut kiri. Orang tidak berprinsip. Jangan begitu. Instructed tongue atau lidah seorang murid adalah lidah yang terlatih. Mari kita biarkan lidah ini tidak pernah dimiliki oleh iblis. Tidak pernah tergoda oleh dunia. Lidah harus selalu diserahkan kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata sendiri di kitab Yakobus? Lidah itu seperti nakoda. Seperti setir sebuah kapal atau sebuah kendaraan. Sekalipun kecil, dia bisa membakar hutan. Sekalipun kecil, dia bisa menyetir kemana-mana. Jadi saya yakin lidah itu berkuasa. Kalau lidah kita bisa tamed atau bisa dijinakkan, segala bagian tubuh yang lain pun akan menurut ke sana. Saya mau dorong Anda untuk betul-betul tidak mau menyerah. Apapun terjadi, pengakuan harus tetap firman Allah. Apapun yang Anda alami, sesusah apapun juga, jangan pernah serahkan lidah ini kepada iblis. Jangan pernah menyerah. Apapun bisa terjadi, aku tidak akan mengakui kekalahan. Aku hanya akan mengakui firman Allah. Kalau Anda dan saya punya komitmen seperti itu, saya yakin cepat lambat kita pasti akan menang dalam segala pergumulan kita. Saya masih ingat suatu hari ketika anak saya yang paling kecil, seorang putra saya, ketika lahir dengan sebuah kondisi tidak bisa bernafas sendiri tanpa mesin. Lungs atau paru-parunya tidak terlalu berguna. Dan saya tahu setelah kejadian itu bagaimana berapa banyak orang yang kehilangan anak gara-gara perkara ini bukan perkara kecil. Tapi saat itu terjadi, saya jadi panik pertama-tama, bukan? Apapun sekalipun saya panik, saya tidak akan mengucapkan sebuah kata kepanikan. Lebih baik saya diam. Kadang-kadang yang namanya diam itu emas. Kalau kita nggak tahu mau ngomong apa, lebih baik jangan bicara apa-apa. Kalau kita memang harus bicara sesuatu, buka mulut, pastikan mulut kita dipenuhi dengan percaya. Pastikan ketika kita mengucapkan sesuatu, itu kehidupan. Daripada saya mengucapkan kematian, mending saya diam saja. Tapi kalau mulut saya harus terbuka, karena saat itu suasana terpaksa. Saya masih ingat dengan sangat jelas, bayi saya di depan saya sebelum dibawa ke ICU. Pada saat itu, dipisahkan dari kami, saya ada di baby's ward atau di dalam ruang bayi. Saya minta waktu itu nurse atau perawat untuk meninggalkan kami sebentar. Beri kami 5 menit, saya berkata begitu. Anak saya baru lahir, nggak ngerti bahasa apa-apa. Mata aja belum bisa lihat kan kalau anak baru saja keluar. Saya bilang sama Warren, anak saya, Warren, saya bilang, Papa tahu kamu tidak mengerti apa yang Papa katakan, tapi Papa tetap harus ngomong ini, harus bicara ini untuk memutarbalikkan semua keadaan. Kamu adalah anak Papa. Papa percaya Tuhan, kamu juga anaknya Tuhan ya Papa. Saya berkata, di dalam nama Yesus Kristus, Warren, kenapa saya kasih nama Warren saat itu? Karena artinya jenderal. Kamu adalah jenderal. Kamu bukan orang biasa. Di mata Papa, di mata Tuhan ya Papa. Kamu adalah orang yang luar biasa. Kamu pasti bisa bertahan melewati semua pencobaan ini. Pasti bisa hidup menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang atletik, tidak hanya bisa berjalan, berlari pun tidak akan cepat untuk letih. Paru-parumu tidak akan masalah, bukan hanya baik-baik, tapi akan sangat kuat. Papa akan lepas kamu ke ICU, nurse perawat akan mengambil kamu. Tapi ingat kata-kata ini, akan selalu menggantungmu di dalam paru-parumu juga. Dan Tuhan akan bekerja di dalam dirimu. Dengan itu, mereka mengambil Warren pergi dan meninggalkan saya masuk ke ICU. Tetapi setelah itu, hari itu juga hari pertama saya masih ingat, dia langsung bebas mesin. Para perawat juga terkejut, loh kok bisa begini? Dokter yang memeriksa
Tapi karena mereka harus berhati-hati kan, karena rumah sakit yang baik, dokter yang baik juga harus waspada. Mereka ingin observasi dulu, karena itu dia ditahan di ICU selama 4 hari. Tapi nggak ada perbedaan, dia baik sepanjang hari selama 4 hari itu. Sebelum kami dilepaskan, dibiarkan untuk pulang kembali ke rumah, membawa bayi kesayangan kami. Saat itu juga mereka komentar begini, saya nggak tahu apa yang terjadi, karena pemeriksaan jelas sekali awal-awal anak ini bermasalah sekali. Tetapi ada yang terjadi sebelum dibawa ke ICU, antara waktu dia didiagnosa begitu sampai ke ICU, di tengah-tengah itu ada sesuatu terjadi, saya nggak tahu apa, bayi ini tidak apa-apa. Nggak masalah, sehat, kuat sekali. Dan saya tidak beritahu mereka, tapi saya beritahu Anda, ada sesuatu yang terjadi. Ada kata-kata iman, instructed tongue. Tuhan memberiku lidah seorang murid, menciptakan suasana yang baru, memutar balik keadaan. Dan itu adalah lidah yang dipenuhi dengan firman Allah. Saya tidak beritahu mereka, karena saya terlalu senang mau bawa bayi pulang. Udah, nggak perlu banyak bicara. Tapi saya bicara kepada pemirsa, ini rahasianya. Lidah seorang murid. Ucapkan itu, dan saya yakin, kalau ada iman di mulutmu, ada kuasa di dalam hidupmu. Tahun baru, lidah baru, memiliki lidah yang di-charge dengan kuasa Allah, tidak mungkin bisa kalau tidak terlebih dahulu pendengaran kita diperbaharui oleh Roh Kudus. Kita butuh telinga rohani. Mari kita baca ayat 5. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Secara fisik, mulut kita atau lidah kita itu berhubungan dengan telinga. Makanya ada yang namanya dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Namun secara rohani juga ternyata demikian. Ada hubungan, bukan hanya berhubungan, tapi sangat erat sekali hubungannya. Saya ingin sekali menceritakan satu lagi kesaksian untuk menjadikan ini ilustrasi, poin penting ini. Hari ini saya merasa ingin memberi banyak kesaksian dengan Anda, dan saya yakin ini akan jadi berkat. Suatu hari, saya bertemu dengan satu orang pria yang sedang kesurupan setan. Dan saya tahu anak muda ini, mengalami banyak hal yang menyakitkan dalam hidupnya. Masa seorang anak muda mau mempermalukan dirinya seperti itu di depan umum? Nggak mungkin kan? Pasti orang ini terbelenggu. Orang ini tidak melakukan itu karena dia memang mau begitu. Dia nggak berkuasa lagi. Mungkin dia kena berbagai macam hal, barang terlarang. Ini dan itu. Mungkin juga ikut kuasa kegelapan. Atau dikerjain orang, disantet dan sebagainya. Saya nggak ngerti apa yang menjadi. Pokoknya yang pasti dari A sampai Z, orang ini bermasalah. Nah, waktu itu ada banyak orang di sekelilingnya, tapi nggak ada yang bisa bantu. Dan saya kasihan dengan orang ini. Dan di antara kami juga adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kami tahu bagaimana harus mengusir setan. Orang ini nggak bisa disembuhkan dengan medis. Kalau gini disuntik, tenang, nanti akan kambuh lagi. Jadi kami doakan. Tapi anehnya, seolah-olah roh jahat atau roh setan itu nggak mau menurut dengan kami. Kata-kata kami rasanya kok nggak ada kuasa ya. Memang betul, roh jahat melalui orang ini nggak bisa lukai kami. Tapi kami juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh masalahnya. Jadi ketika saya pulang kembali, saya masuk ke kamar, saya berdoa kepada Tuhan. Saya tanya, kenapa kami nggak bisa tolong orang itu? Tuhan bilang begini, anakku, kamu tidak bisa kalau mau kuasa langsung ada kuasa gitu. Atau mengucapkannya langsung ada. Dunianya Tuhan itu bukan dunia magic. Tapi caraku bekerja bukan begitu. Kuasaku tidak hanya lewat lidah orang. Kalau gitu kan mudah dimanipulasi. Orang bicara ini dan itu. Tidak ada kuasa. Kuasaku tidak murahan. Tetapi kamu harus mendengar dulu. Sebab iman timbul dari pendengaran. Iman itu bukan hanya pengakuan. Sebelum pengakuan, pendengaran. Input dulu, baru output. Kalau kita punya input itu penuh kuasa, outputnya juga. Saya ngerti langsung, maksudnya selama ini saya kurang merenungkan firman-Nya. Saya kurang mengakuinya. Meskipun saya sudah tahu banyak di dalam Alkitab, berayat-ayat, berfasal-fasal, saya baca. Tapi ternyata masih kurang. Untuk menolong orang seperti ini apalagi. Saya merasa minimal kalau bukan jamnya yang saya tambah, kehausan, kelaparan saya akan firman Allah harus meningkat. Saya ambil keputusan untuk puasa. Puasa dari makan minum, sementara sekian waktu. Yang saya lakukan hari-hari itu hanyalah merenungkan firman-Nya. Dan bahkan mengakuinya lewat mulut saya. Ternyata semakin saya lakukan itu, semakin haus dan lapar saya. Dan saya menikmati, termasuk ketika saya harus berhadapan dengan ayat-ayat yang membosankan, kedengarannya seperti Yellow Pages atau buku kuning telepon, nama-nama orang ini itu, perjanjian lama kan ada yang begitu. Yang ini anaknya siapa, itu anaknya ini. Ini apa artinya?
Tapi saya tetap lakukan karena saya tahu itu firman Allah. Saya tetap percaya, minimal mengajarkan saya sabar dan juga percaya ketika otak saya tidak mengerti apa-apa. Dan ternyata setelah sekian lama selesai, saya dipertemukan dengan orang ini lagi. Ya, saya tahu semua sudah diatur oleh Tuhan, ini tidak sengaja. Waktu kali ini ketemu, saya lihat dia kembali lagi dalam masalah yang sama, kasihan sekali. Tapi kali ini berbeda, saya lihat dia, ketika semua orang diam dan ketakutan, saya lihat dia, saya pandang di matanya. Dengan penuh belas kasihan, saya ucapkan satu kalimat saja, ya satu kalimat saja, dalam nama Yesus pergi. Dan roh-roh jahat itu meninggalkan dia. Seketika, sekejap saja, saya melihat kuasa dalam perkataan saya. Seperti lidah saya tetap sama secara fisik, tapi secara rohani baru. Ada lidah yang baru. Dari mana kuasa itu? Dari waktu-waktu masa-masa saya mendengarkan firman Tuhan. Bahkan lewat mulut saya sendiri ketika saya mengakuinya. Telinga saya mendengarkannya, ada kuasa masuk. Input mempengaruhi output. Dan ketika itu terjadi, setelah kejadian itu, ada banyak hal yang saya katakan lewat mulut saya. Terjadi begitu saja. Ada banyak perkara terjadi. Dan saya merasa seperti kuasa Tuhan, firman Tuhan itu di dalam mulutnya. Seolah-olah sekarang berada di mulut saya. Saya bilang apa terjadi? Bukan berarti ini magic loh ya. Enggak. Tapi sesuatu yang saya ucapkan sesuai dengan firman Tuhan, itu ada kuasanya. Mulai hari itu, kejadian-kejadian mulai terjadi. Bahkan suatu hari saya pernah sekali bersalaman dengan satu orang. Saya nggak tahu orang itu sakit, dia berkata sama saya, orang ini bukan orang Indonesia, dia tanya sama saya, how are you? How are you, apa kabar? Jawaban kita kan, saya baik-baik saja, terima kasih. Tapi mungkin saya lagi mikirin sesuatu atau lagi sibuk, saya jawabnya, ya kesalahan mungkin, kesalahan lidah pun dipakai oleh Tuhan. Saya berkata, oh, you're fine. Oops, sorry, I'm fine. Yang saya maksudkan, saya baik-baik saja. Tapi saya mengucapkan sama dia, waktu dia tanya sama saya apa kabar, saya bilang, kamu baik-baik saja. Dia kaget, dia berkata seperti itu. Saya berkata seperti itu. Dia berkata, thank you, I know I'm fine. Saya nggak tahu, nantinya saya diceritain, keesokan harinya dia harus kontrol ke dokter. Benjolan di dalam tubuhnya itu lenyap seketika. Pada hari itu juga, sebelum ketemu saya masih ada, sesudah itu lenyap. Bukan karena saya penuh kuasa, yang maha kuasa itu ada di atas sana. Saya hanya manusia. Tapi kalau mulut kita penuh dengan firman Tuhan, karena telinga kita terbuka, dapat masukan, apapun yang muncul, kelihatannya kesalahan kata-kata pun bisa menjadi berkat buat orang lain. Buka telinga Anda. Tuhan mulai bicara dengan Anda apa saat ini? Mungkin ketika saya bagikan saat ini, ada sesuatu yang Tuhan katakan. Anda akan sembuh. Atau suami Anda pasti akan kembali. Atau anak Anda yang harusnya mati divonis akan meninggal dunia, akan hidup lama. Tuhan akan berbicara. Sekarang Tuhan sedang berbicara kepada Anda. Dengarkan baik-baik. Kalau Anda dengarkan, ucapkan itu. Akui itu. Ketika Anda akui, Anda sedang setuju dengan yang Maha Kuasa. Tidak ada perkara lebih hebat daripada ini, yaitu sepakat dengan pencipta kita dan penebus kita. Waktu kita lakukan itu, kuasa akan terjadi. 4 tahun yang lalu, Bapak ini kena syarafnya terjepit dan itu sungguh mengganggu kehidupan Bapak ini. Kemarin ketika menyembah Tuhan bersama-sama, tiba-tiba dia merasa jamahan Tuhan dan apa yang dia rasakan kemarin? Tiba-tiba rasa sakit itu hilang dan kekuatan baru mengalir dan rasa sakit tiba-tiba hilang dan Bapak ini bisa yang lalu nggak bisa berjongkok, kalau berjongkok untuk berdiri sakit sekali, tapi hari ini disembuhkan Tuhan. Bisa ayo sama saya jongkok, bisa Pak? Are you ready? Siap Pak? Pasti. Ayo menang. Kalau Bapak menang, saya kasih kado pulang. Boleh bawa pendeta ini pulang. Ayo 1, 2, 3. Perbuatannya besar. Dulu nggak bisa begini kemarin, nggak bisa begini. Perbuatannya besar. Sekali lagi aja ya. Perbuatannya cukup. Terima kasih ya Tuhan. Sama mereka di dalam nama Yesus Kristus. Namanya. Ya Pak Philip, Anda bisa lihat wajahnya begitu bersuka cita. Ya. Oleh karena selama 2 bulan suaranya hilang tanpa sebab. Jadi selalu perasa kalau mau bicara sulit dan rasanya ada sesuatu yang sesak sekali di dada. Tadi pada waktu kita bergandengan tangan, Roh Kudus menjamah sehingga seolah-olah ada sesuatu yang mau keluar. Muntah katanya. Seperti itu Pak. Wah. Setelah itu suaranya keluar. Sekarang suaranya kembali. Tadi sama sekali nggak keluar suaranya. Saya kalau berbicara aja teman-teman komsel saya ada di sini. Udah 2 bulan total. Saya tuh susah sekali untuk mengucapkan kata-kata. Tiba-tiba suara Anda keluar. Mau tahu untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Iya, mau memuji Tuhan. Amin. Terimalah Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Pak Philip, ibu ini lidahnya berlubang karena bergesekan dengan gigi, karena tekstur gigi yang miring.
Oleh karena itu ibu ini sampai 2 bulan tidak bisa masuk kerja karena sakit, dan sakit sekali, harus minum obat nyeri selama 24 jam dan tetap sakit, dan ibu ini nggak bisa bicara. Lalu kemarin waktu menghadiri FKA dan Pak Philip menyanyikan lagu Mujizat Itu Nyata, tiba-tiba ibu ini kaget kok dia bisa bernyanyi dan bernyanyi tanpa rasa sakit. Tadi pagi juga ke dokter dan benar-benar bisa bicara tanpa rasa sakit sama sekali. Oh haleluya. Kemarin nyanyi lagu apa? Anda ingat nggak? Mujizat Itu Nyata. Mujizat Itu Nyata, nyanyikan itu bersama dengan saya. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. ya, terus. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu Tidak ada rasa sakit lagi dan Tuhan telah mengurapimu dalam nama Yesus. Pemirsa, saya ingin mendoakan Anda. Coba tanya kepada saya sekali lagi, apa kabar? Saya akan jawab dengan sengaja, Anda yang baik-baik saja. Saya tahu Tuhan mau mengucapkan iman ke dalam hidupmu dan memberi kehidupan di dalam tubuhmu dan dalam rumah tangga seseorang juga. Mari ulurkan tangan ke depan layar televisi di depan Anda, dan kita akan berdoa bersama-sama memanggil nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus yang indah dan mulia. Terima kasih Bapa, Kau mendengar doa kami sekalian. Tuhan, di tahun yang baru ini, lawat satu persatu pemirsa kami. Tuhan, di tahun yang baru ini, beri kami lidah yang baru. Kami mau mengakui janji-janji Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tidak akan serahkan mulut kami kepada si jahat. Kami mau memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, setiap waktu. Karena Tuhan terlalu baik bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih jamah setiap pemirsa Tuhan. Lawat masing-masing rumah tangga orang itu ya Tuhan. Pulihkan. Supaya jangan bercerai. Supaya tidak terus berantem. Buat mereka damai. Ingat, saya bicara dengan satu pasang yang tidak mengerti ini, dan kata-kata saya ini akan membebaskan Anda, karena kata-kata ini bisa saja adalah kata-kata Tuhan untuk kehidupan Anda. Kado terbaik yang dapat Anda berikan, warisan yang terbesar yang bisa Anda turunkan ke keturunan atau anak-anak Anda adalah pernikahan yang bahagia. Anda berdua sangat cinta anak, tapi memikirkan cerai berkali-kali. Karena Anda tidak bisa tahan satu sama lain, padahal dua-dua sayang sekali sama anak-anaknya. Ingat, minimal demi anak, berpikir lagi sebelum kata cerai muncul di mulut Anda. Saya percaya Tuhan bisa pulihkan saat ini juga. Salah satu Anda yang melihat, jangan tuntut yang lainnya dulu untuk berubah. Anda dulu yang berubah, Tuhan akan mengubah rumah tangga Anda. Dalam nama Yesus. Ada satu orang yang sebelah kirinya, sejak saya nggak tahu kena stroke atau apa, pokoknya dia nggak bisa noleh lagi ke kiri. Sekarang Anda bisa merasakan seperti ada sesuatu yang hangat mengaliri. Lihat, Tuhan sudah melepaskan ikatan yang ada di otot, sendi, semuanya yang ada di bagian itu di tubuh Anda. Tuhan sudah lepaskan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu anak muda, kecelakaan motor, dilindas atau kena tabrak, pokoknya kaki sebelah kanannya tidak kuat lagi. Tidak bisa lagi digunakan. Di dalam nama Yesus sekarang Anda merasa seperti ada kesemutan. Saya tahu itu bukan kebetulan, di dalam nama Yesus Tuhan sedang bekerja. Pakai latih kaki itu lagi, waktu terapi dan sebagainya, Anda akan berjalan, ingat kata-kata saya ini, akan normal seperti sedia kala, bahkan lebih kuat. Tahun baru ini, Anda akan menerima kaki yang baru, disembuhkan secara instan, atau bahkan kalau secara progresif pun, Anda akan maju di luar dugaan setiap orang di sekeliling Anda, termasuk dokter-dokter yang menangani Anda. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oh, saya bisa setiap kali berdoa seperti ini, hati saya itu melonjak dengan sukacita. Andai punya waktu, saya bisa melihat satu persatu di jendela Tuhan, mengintip apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tapi tidak perlu bergantung dengan saya hanya manusia, terbatas dengan waktu dan ruang. Tapi Roh Kudus tidak terbatas. Panggil nama Yesus, Dia ada di sana. Sampai jumpa, Tuhan Yesus sangat memberkatimu dan menyayangimu. Tahun ini akan menjadi tahun yang terindah dalam hidup Anda. Katakan amin. God bless. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Pemegang bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja, katakan hanya Kau. Kau layak Tuhan.
kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja, angkat tanganmu bersama-sama katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ya Tuhan, Yesus namanya, katakan, hanya Tuhan agung dan perkasa. Oh, Kau sumber kemenangan, layak berkuasa memerintah. Yesus, Yesus, ajak Kau Tuhan.